Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, saya bisa mampir ke Baraya Studio dan bisa bertemu dengan Bapak Maulana Ahmad Sanusi. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berdua akan berbincang berkenaan dengan perkara sabar. Oleh karena itu, supaya para pemirsa di rumah lebih mengetahui tentang sabar ini, mari kita tanyakan kepada Bapak Mubalik, sabar dari perspektif bahasa itu seperti apa? Terima kasih atas kunjungannya. Terkait dengan sabar, sesungguhnya merupakan hal yang tidak asing bagi kita, karena kata-kata sabar sering kita ungkapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi untuk menyelaraskan antara ucapan sabar dengan makna yang sesungguhnya, kita perlu mempelajari dari sisi bahasa barangkali ya. Jadi sabar itu diambil dari bahasa Arab, yakni sobaro yasbiru sobron. Jadi sobron ini menjadi masdar dari kata sobaro, yang arti dasarnya adalah menahan, gitu ya. Dan kalau kita melihat secara istilah, ya artinya sabar itu adalah menahan diri, menahan emosi dan keinginan, serta mampu bertahan di dalam situasi yang sulit tanpa ada rasa putus asa dan keluh kesah. Seperti itu. Sangat menarik apa yang telah Bapak sampaikan, sabar dari makna bahasa. Tadi Bapak menyampaikan bahwa sabar itu berasal dari kata bahasa Arab sobaro yasbiru sobron, yang artinya menahan. Ini mungkin erat kaitannya dengan dunia religius ya. Nah, pandangan sabar dari khususnya agama Islam itu seperti apa gitu Pak? Memang betul sekali bahwa sabar ini sangat erat kaitannya dengan Islam, dengan sudut pandang dari agama kita, karena banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim kata-kata sabar disebutkan. Paling tidak ada sekitar 70 ayat yang memuat kata sabar. Tidak mungkin kita akan mengungkapkan semuanya, tetapi sebagian yang kira-kira mewakili akan kita sebutkan pada kesempatan ini. Misalnya saja di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wasolah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Artinya, hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan hal yang demikian itu sangat berat, illa 'alal khashiin, kecuali untuk orang-orang yang merendahkan diri. Nah, mari kita kupas dari penjelasan ayat ini, kita bisa mengambil simpulan ada 4 makna sabar. Ya. Yang pertama adalah teguh di dalam menjalankan sesuatu. Nah, yang kedua adalah kemampuan diri untuk bisa bertahan ya di dalam menghadapi musibah-musibah yang ada tanpa merasa putus asa dan berkeluh kesah. Dan yang ketiga, dari makna sabar yang terkandung dalam ayat ini adalah berpegang teguh kepada syariat dan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makna yang keempat dari sabar yang terkandung dalam ayat ini adalah kemampuan untuk bisa menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat menarik apa yang telah Bapak sampaikan, pengertian sabar yang dilihat dari Al-Quran. Supaya lebih menarik, apakah ada pandangan sabar dari perspektif hadis? Di dalam kaitan sabar yang diungkapkan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang cukup banyak,
tetapi yang saya kira dapat mewakili bahasan kita adalah yang disampaikan oleh Imam Bukhari, di mana Hadrat Rasulullah SAW pernah bersabda terkait dengan sabar kira-kira demikian, bahwa sangat menakjubkan semua urusan orang-orang yang beriman, dan semua hal itu ada pada kondisi yang baik ya, dan tidak dimiliki oleh seorang manapun kecuali oleh mereka yang beriman. Apabila ia menerima sesuatu yang menyenangkan, maka ia akan bersyukur dan itu akan menjadi baik baginya. Dan apabila ditimpa suatu musibah, maka ia akan bersabar dan itu akan menjadi baik baginya. Artinya, susah senang yang diterima oleh orang yang beriman akan berujung dengan kebaikan. Sebab apabila datang kesusahan, maka ia bersabar dan itu akan melahirkan sesuatu yang positif. Dan apabila ia menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kesenangan, maka ia akan senantiasa bersyukur. Ini akan membuatnya juga tetap dalam kondisi baik, tidak sombong dan tidak takabur. Terima kasih atas penjelasan yang Bapak sampaikan dari sudut pandang hadis. Apakah ada tingkatan-tingkatan sabar itu sendiri, Pak? Apabila kita mencermati dari penjelasan Al-Quran tadi maupun juga hadis-hadis Rasulullah SAW, akan kita dapatkan 3 tingkatan sabar. Yang pertama adalah sabar di dalam ketaatan ya terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, tingkatan sabar yang kedua adalah kemampuan diri untuk bisa menghadapi segala macam musibah yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala tanpa merasa berputus asa dan berkeluh kesah. Dan yang ketiga, tingkatan sabar adalah kemampuan untuk bisa menjauhkan diri dari segala macam kemaksiatan. Nah, ini tingkatan-tingkatan sabar yang harus kita jalankan di dalam kehidupan keseharian kita. Sangat menarik apa yang telah Bapak sampaikan dari pengertian bahasa, Al-Quran, hadis, lalu ke tingkatan-tingkatan dari sabar itu sendiri. Lalu apa manfaat bagi orang yang beriman jika mengamalkan sabar ini di dalam dunia kehidupan ini gitu, Pak? Baiklah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Akan saya rangkai tentunya dengan keutamaan dan manfaat daripada sabar itu sendiri. Insya Allah Ta'ala, kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, akan kita jumpai ada 3 keutamaan daripada sabar itu. Nah, misalnya di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang mampu menjalankan sabar bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang lebih. Nah, kemudian di dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala sangat lebih luas lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman bahwa mereka yang mampu menjalankan sabar akan mendapatkan pahala tanpa batas. Wah, ini luar biasa sekali ya kalau kita melihat dari janji Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sabar ini. Dan keutamaan yang ketiga yang Allah Ta'ala sebutkan dari surah Asy-Syura ayat ke-43, bahwa barang siapa yang mampu menjalankan sabar, sesungguhnya ia telah melakukan sebuah perbuatan yang sangat mulia. Yang terakhir kita akan mengupas berkenaan dengan manfaat yang diperoleh ketika kita menjalankan sabar. Yang pertama adalah ia akan lebih memperoleh ketenangan jiwa ya. Ya, misalnya saja ketika ada teman atau siapapun yang membulinya, maka ia akan cepat bisa menguasai diri dan bersifat sabar tanpa memunculkan potensi-potensi negatif dari dirinya, misalnya membalas bulian itu tentu akan berakibat yang tidak baik ya. Kemudian dia bersabar, bisa menguasai diri dan mencari celah-celah yang positif
untuk kemudian ia bisa memperbaiki dirinya dan juga bisa memperbaiki hubungannya dengan orang-orang yang membulinya. Ini sebuah permisalan saja. Yang kedua, manfaat sabar adalah ia akan bisa merasakan seluruh proses di dalam kehidupannya dengan penuh kesyukuran. Nah, misalnya saja ketika ia belajar, ya ketika menerapkan sabar, maka tentu sesulit apapun pelajaran yang ia hadapi, ya, ia akan menikmati semua proses, ya, bahwa dari tidak bisa menjadi bisa, dari yang tadinya tidak mahir menjadi mahir. Tentu dengan sifat sabar itu ia akan merasakan bagaimana tahap demi tahap yang ia lakukan di dalam berproses itu, dan akan terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manfaat dari sabar ialah ia akan bisa hidup dengan lebih stabil, tidak mudah goyah, tidak terburu-buru, dan ia akan menikmati seluruh proses dari ritme kehidupannya dengan lebih fokus. Yang keempat, manfaat dari sabar itu ialah ia akan menjalani kehidupan ini dengan penuh kedamaian. Ya. Kedamaian yang dimaksud, salah satu contohnya misalnya kembali kita ya kepada hal bully-membuli misalnya, karena sekarang ini zamannya memang seperti itu. Misalnya ketika ada seseorang yang membuli dirinya, maka ia akan memperlihatkan ketenangan jiwa dan ia akan menggali potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga akibat dari kekurangan pada dirinya kemudian menyebabkan orang bisa membulinya bisa diatasi dengan nilai-nilai positif yang kemudian dia kemukakan. Nah, bayangkan saja kalau tidak punya kesabaran, ya ketika dibuli dia akan berontak dan akan membalas tanpa ada rasa kedamaian di dalam dirinya, tentu hal ini akan menjadi berakibat tidak baik. Misalnya saja ketika ia menghadapi sebuah kesulitan, ia akan tetap bersabar dalam makna terus mengembangkan ketenangan jiwanya, kedamaian jiwanya, sehingga kesulitan-kesulitan yang ia hadapi dengan sikap yang damai, yang tenang itu, ia akan bisa menemukan solusi-solusi terbaik dari kesulitan yang ia hadapi dan berakhir sebagai pemenang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan bahasan tentang sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran kepada kita dan kita bisa menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita tergolong di antara innallaha ma'as-sabirin, ya, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Terima kasih kepada Bapak Mubalik yang telah menyampaikan berkenaan dengan sabar ini secara detail. Ya, mudah-mudahan kita akan bertemu di pembahasan yang berikutnya. Terima kasih atas partisipasi dan yang telah menonton video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.